Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Dengan taufik dan hidayah Allah dapat kita berhadir, bermajelis, berkumpul bersama di rumah Allah yang kita cintai ini untuk mengambil hikmah dari perjalanan yang mulia yang dilakukan oleh seorang nabi yang mulia dengan bantuan dan pertolongan Tuhan yang Maha Mulia. Dan salah satu tujuannya adalah untuk menjemput satu ibadah yang mulia, yang apabila ibadah ini kita jaga, maka kita termasuk golongan orang mulia. Tapi bila perintah ini kita abaikan, tidak kita jaga, maka kemuliaan kita di dunia akan tidak ada artinya pada hari akhirat nanti, yaitu buah perjalanan Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Kita berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas dan hati yang sangat hina. Semoga Allah menjadikan kita, keturunan kita, anak cucu kita, golongan orang-orang yang mendirikan dan menjaga sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah istimewakan dari nabi-nabi yang lain. Karena di antara para nabi dan rasul, hanya Nabi kita Muhammad lah yang mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj iko ibu-ibu, Nabi kita Muhammad dipasuokan oleh Allah melalui pembimbingnya malaikat Jibril untuk beramah tamah dengan para nabi-nabi. Mulai dari Nabi Adam di langit pertama sampai ke Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dan sebelum Nabi kita Muhammad naik ke langit Mi'raj, Nabi Muhammad lebih dahulu melakukan sholat bersama-sama di Baitul Maqdis yang diikuti
oleh jamaah makmumnya arwah para nabi-nabi dan para malaikat. Nah, jadi ibu-ibu, salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Isra Mi'raj itu mukjizat kedua yang terbesar setelah Al-Qur'anul Karim. Yang paling gadang Al-Qur'an. Makanya sampai kini Al-Qur'an itu utuh, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirusak, dan isinya tetap sesuai untuk diamalkan di setiap zaman. Lalu setelah itu mukjizat yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang mulia, kata ta'zim kemuliaan yang mulia Abuya beserta seluruh keluarga yang setiap hari berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan sholat. Ada ibu-ibu baca hari itu spanduk-spanduk kan, wahai kaum muslimin dan muslimat, jangan tinggalkan sholat. Wahai saudaraku, jangan tinggalkan sholat. Itu ajakan dari Abuya untuk seluruh masyarakat Islam Aceh. Dia mutakana ke Batang, Walid Fakri menyampaikan di Gosong, orang kini kan yang dipasangnya baliho rokok, ya kan? Baliho rokok, gudang garam, jiji, apalagi yang kini tuh, polo. Nah, itu dipasang tuh di setiap sudut, dilakekkan. Nah, bertambah 2 batang kecilnya kan? Dia rokok tuh, harga tetap 16.000 kecilnya. Itu iklan supaya orang harok membeli rokok. Bayangkan itu, iklan supaya dibali racun. Tapi oleh Abuya dibuat iklannya di situ, jangan meninggalkan sholat. Mengapa Bapak Ibu yang mulia? Karena tugas, tugas. Kalau anak-anak itu tugas orang tua. Kalau anak-anak tuh jadi murid, menjadi tugas guru. Kalau masyarakat, menjadi tugas pemimpin. Tapi kan tidak mungkin pula kita minta Pak Gecik, Pak Camat, Bupati yang mengecekkan sembahyang, kan tidak mungkin itu. Yang mengurus pemerintahan itu ya diurusnya bagian pemerintahan. Maka siapa yang kita harapkan untuk mengingatkan sembahyang tuh? Ikolah ulama-ulama, ikolah guru-guru. Jadi babagi tugas, babagi karajo, supaya sama-sama bakarajo. Babagi tanggung jawab, supaya sama-sama bapahalo. Kalau dibabankan kepada satu pihak karajo dan tanggung jawab, beko cuma pihak itu saja yang bapahalo. Awak dapat apa? Apa-apa ibu-ibu yang mulia. Jadi kita bantulah tugas ulama, tugas Abuya itu. Nah, kita pula menyampaikan kepada anak-anak kita, nak sembahyang. Kita sampaikan pula ke kawan-kawan awak yang bisa awak kecekkan, dah maksudnya ibu. Yang tak bisa tu saya kecekkan. Karena kecek kau itu memang ada yang perlu dikecekkan, ada yang tak perlu dikecekkan. Yang bisa dikecekkan sampaikan, yang tidak bisa dikecekkan doakan. Yang penting jangan di hati kita mengecek itu tidak mampan, itu jangan doakan. Nah, yang kita muliakan bersama, hadir bersama-sama kita Wakil Ketua MPU Aceh Singkil, guru kami, orang tua kami, Bapak Imam Khatib Bilal, BPG beserta anggota istimewa, Pak Kecik beserta jajarannya, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, kawan-kawan dari pengurus MPTTI Aceh Singkil, abang-abang kami, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak,
yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Bapak Ibu yang mulia, pertama sekali ambo mohon dalam penyampaian iko mungkin ada yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak pantas, yang tidak pada tampek dan susunannya, mohon kiranya ambo diberikan kemaafan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, alhamdulillah kita dapat hadir bersama pada malam ko di masjid yang kita cintai ko. Dan kalau menurut hemat kami memang alhamdulillah kita ko bersemangat kami, karena kepatang maulid kan ambonya di siko ikut dalam masjid lebih kami. Artinya alhamdulillah kampung kita yang kita cintai ko, Kilangan yang tercintai ko, ada peningkatan dan ada kemajuan dalam hal keagamaan. Iko ibu-ibu, jangan ibu-ibu anggap hamba mengecek baik ko boleh-olok ndak. Karena di mana-mana menyampaikan Kilangan ko kampung ambo kedua setelah Kantor Gadang. Ketapang Indah tu kampung ketiga. Karena walaupun ceritanya ambo tetap alumni Kilangan. Kalau bukanlah desa Kilangan, pada adatnya ndak ada dapat awak mengetahui apa-apa, ndak ada ilmu. Cuman dek uang tua mantikkan ke pesantren kita di Kilangan. Kalau sebenarnya orang ndak begitu tahu pesantren Darul Hasanah, ndak begitu tahu namanya. Memang biasanya pesantren di Indonesia itu identik dengan nama tempatnya. Siapa tahu kita ibu nama pesantren Tanah Merah? Ndak tahu kan? Darul Muta'allimin itu hanya sebagian yang tahu itu. Paling Komisi Dayah tahu itu. Nah, Bang Pardi tahu tuh, karena di MPD. Tapi tahu kita apa? Pesantren Tanah Merah. Tanah Merah itu desa. Siapa tahu nama pesantren Batu Korong? Jarang kita tahu. Paling yang tahu uang dari Siompin tahu tuh. Babu Salam keceknya kan? Dia nyodake situ. Tapi rata-rata orang menyebut pesantren Batu Korong. Eko, sekjen BTT Eko. Coba kita tanya dia. Apa nama pesantren Lirboyo? Nah tahu itu. Yang tahu kita pesantren Lirboyo karena tampaknya Lirboyo. Padahal namanya Hidayatul Mubtadiin. Asama dengan Eko. Apa nama pesantren Kilangan? Kita tahu karena kita tinggal di Kilangan. Tapi kalau yang di luar tak tahu pesantren Kilangan kata orang. Jadi kalau ambo menyabik udah orang bertanya, Ustaz alumni pesantren mana? Ambo sebut pesantren Kilangan. Makanya orang Aceh menyabik berarti orang Kilangan Ustaz tandai sadonyo. Sadonyo indah. Tapi kok tiga lebih insya-Allah. Karena lama di siko. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Oleh karena itu pertama sekali kita bersyukur Allah tempatkan kita di tanah yang ada keberkahannya. Ini salah satu tanda tanah itu ada keberkahannya. Di situ hidup majelis ilmu. Di situ aktif berjamaah. Di situ ada zikir selalu. Disebut nama Allah. Karena tidak ada tempat yang paling baik kecuali di tempat itu nama Allah diagungkan. Tapi sesubur apapun tanah, semakmur apapun satu tampek, sarancak manapun struktur tanahnya, kalau tidak disebut nama Allah di situ, maka sungguh itu bukan tanah mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulialah. Kita bayangkan pula barisuk ibu-ibu tampek tidur awak yang lama. Tahu ibu tampek tidur yang paling lama di mana? Yang hendak sampai seukuran anu tu 2 meter kali 2 meter tu tak sampai. Itu tampek paling lama. Apa namanya tu? Liang lahat. Nanti ibu kau memang nyambung bang. Nyambung alhamdulillah. Di mana liang lahat yang paling rancak?
liang lahat yang di situ selalu diturunkan oleh Allah berkah-berkah kiriman, bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan doa. Itu paling rancak. Jangan kita berfikir Bapak Ibu, liang lahat yang rancak tu yang dibuat keramiknya, ya kan? Dibuat batu nisannya, bakaligrafi. Dulu ada kuburan Cina kan, dibawakan namanya di situ. Dibawakan teko-teko porselinnya di situ kan. Oleh karena itu hadirin yang mulia, tanah yang rancak, tanah yang disabutkan nama Allah di situ. Apanya? Majlis ilmu, kilangan kita kau lengkap. Ada pesantren, ada masjid, ada TPA, ada majlis zikir. Maka istiqamahlah kita Bapak Ibu yang mulia. Selesai kaji kita, InsyaAllah bahagia di dunia, bahagia di hari akhir. Pendek cerita hadirin yang mulia, Nabi kita Muhammad sabalun Isra Mi'raj itu pada usia 51 tahun, lebih kurang usia 51 tahun. Pada saat itu Bapak Ibu, setahun sabalun itu Nabi Muhammad dengan anaknya, bininya, apalagi pengikut-pengikutnya itu baru mengalami satu kejadian yang sangat luar biasa. Apa itu? Diboikot, ditolak, dikurung. Maka namanya tahun pemboikotan. Apa pemboikotan itu? Kok nandak membali, indak dijual. Kok nandak menjual, indak bisa dibali. Kok ada orang nandak datang mantek bantuan, indak dia lagi masuk. Kita lah masuk kecil-kecil tadi sabar saja. Rasulullah telah mengalami itu. Nandak diantek makanan ndak bisa. Kok sakit nandak datang membawa ubek, ditolak. Itu namanya tahun pemboikotan. Hingga Bapak Ibu pendek cerita pada tahun itulah Siti Fatimah masih ketek-ketek tu. Kok bahasa masih menyusu. Sakitlah Siti Khadijah. Kalau tidak ada apa yang bisa dimakan, terpaksalah Siti Khadijah tu ibu, diambillah rumput-rumput yang masih hijau yang lunak-lunak tu, itulah dimakan. Daun-daun kayu yang lunak itu dimakan. Macam awak kan penyakit kayu hari itu kan, diambil pucuk paraweh, itulah dimakan kan jadi ubek. Kalau kita jadi ubek, Siti Khadijah makanan. Iko ke ibu-ibu dulu ceritanya kok. Ibu-ibu bayangkan Siti Khadijah itu adalah padusi yang paling kaya di Makkah. Kok amehnya bu? Jangan tanya, jangan tak. Beko bermimpi awak. Haratonya setengah harato di kota Makkah tu punya. Itu siapa bu? Siti Khadijah. Nikahlah sama Rasulullah. Diagilah seluruhnya. Rasul butuh apa? Ambon nandak khalwat. Ibu tahu khalwat? Bukanlah khalwat yang macam di WH tu. Itu bersondok-sondok itu. Khalwat ko maksudnya kok bahasa kita Pak suluk. Sabalun Nabi sampai 40 tahun, Nabi itu biasa ke gua Hira itu. Itu sabalun turun wahyu lah biasa beliau ke situ. Mengapanya ke situ? Menenangkan pikirannya. Menenangkan pikir. Awak bu kalau paning kemana kita menenangkan pikiran? Mencalik ya, mencalik. Ada ibu-ibu yang muda-muda kok maksudnya umur 35 lah kan. Nya kalau sedang suntuk di rumah, anak menangis, anak merengek, ya kan? Laki tidak bisa diperintah, ada tu dah laki tidak bisa diperintah. Bukan maksudnya kita kau diperintah, hendak. Tak bisa dikecek kan? Biasanya ke mana? Ibu-ibu tu pai. Kalau kami di rumah, ikut rahsia.
Cuman tadi sebenarnya mau buat ada mau tadi bang lah. Cuman di pesantren mau tinggalkan. Beko dia nggak ceramah gua kan tak lama. Biasanya minta pulang ke rumah-rumahnya. Pulang kamu dulu kau. Ke mana? Kali pek kajang aja. Pulanglah macam kan. Bisa lama-lama macam kan. 2 hari 3 hari bisa. Hari kampek lain cerita. Nah, mengapa nyepai ke rumah-rumahnya? Nandak tanang. Mengapa nandak tanang? Karena biasanya kita bu, kalau sama rumah awak tetap awak manjo. Bangala gae awak. Agaklah bauban awak, kok pulang ke rumah nang gae tetap awak tu manjo. Paling indah pulang-pulang 2 karambi tak bawa tu. Bukan ada karambi awak, tapi rumah awak yang baik itu sifatnya. Bawalah ikut kacang panjang ke kecil mak di hantu gadang. Mau cekkan mesinggahi saja dia di pajak harian mau cekkan. Jangan kau saja ikut. Itulah memang kelebihan orang tua. Alah. Jadi hadirin yang mulia, Siti Khadijah kau pendek cerita. Diaginyolah ke Rasulullah. Rasul butuh belanja. Apa yang butuh Nabi? Belanja 10 hari. Kau cerita suluk kau. Nabi kadang 10 hari, kadang 20 hari. Makanya ulama kita kalau membuat suluk ada 10, ada 20, ada 30, ada 40. Halah, pulang beko habis belanja, pulang lagi Nabi ke rumah. Agak-agak seminggu ambil lagi. Halah, tu Siti Khadijah. Waktu Nabi diangkat jadi rasul, yang menanangkan Nabi siapa bu? Siti Khadijah. Takajik Nabi, menggigi Nabi waktu turun malaikat Jibril. Indak panah ditandoinya, indak panah basuh sama inyo. Tiba-tiba turun saja. Ya Muhammad, Iqra. Baca. Apa yang kamu baca? Kata Nabi. Kamu tak pandai membaca? Baca. Kali kedua diperintahkan. Kamu tak pandai membaca? Kali ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan langit dan bumi. Rupanya bu, kalau kita baca bismillah, insya-Allah tahu kita sadonya. Tapi bismillah siapa? Jangan bismillah menuri ambo. Kok bismillah menuri ambo? Paling mau jago makhrajnya, tajwidnya. Bismillah siapa kok? Bismillah orang-orang yang hatinya bersama Allah. Kalau bismillah orang-orang seperti itu, macam cerita Abdul Qadir Jailani. Diajaknya muridnya, mau pai ke Subarang. Naik apa guru? Biduk ndak ada, Robin ndak ada. Pacik saja baju abu kecik. Itulah kira. Paciknya baju Syekh Abdul Qadir tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan di hati hari itu. Menyubarang sampai ke Subarang. Di tengah-tengah jalan muridnya berfikir, bismillah saja anyo kata orang gosong. Indak dek panjangnya. Ayolah 10 tahun bang. Kalau bismillah saja maupun pandai kau kata muridnya kan. Ndak bana perlu bapacik ka anu guru kau. Dilapihkannya Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda bismillahnya bu. Ini bismillah bacaan. Kalau bismillah Syekh Abdul Qadir, bismillah makrifat perenungan dan perasaan. Dilapihkannya bana baju Syekh Abdul Qadir tadi bule tabanam. Ikolah kita. Artinya apa? Basamu guru tu penting. Selalu basamu guru tu sebenarnya wajib. Alah, pendek cerita bekon Nabi Muhammad. Alah. Jadi kita singkirlah cerita. Siti Khadijah habislah diagikannya sadonya. Kan Nabi Muhammad. Ada yang butuh hiko habis. Hingga ujung dari cerita Siti Khadijah pun wafat pada tahun itu. Kepeng habis, rumah habis, dalam keadaan diboikot, lalu jatuh sakit dan meninggal dunia. Sedih tak Ibu? Sedih. Kok di film Indosiar kan tak cukup 2 episode itu? Lah, ndak lama berselang Nabi tahu berjuang kok, berjihad, berdakwah, mengajak umat kepada Allah. Selama kok ada yang menggaduh, dicaliknya ada Abu Talib paman Nabi. Dekeng kau perlu jua rupanya. Kalau ndak awak berdekeng, takut jawab khutbah bang. Tapi kalau dekeng awak sekali-kali sama Kapolres kita berfoto kan.
Ada janu seketek. Indak berani banu orang manu kan Walaupun di belakang mengecek je orang, tak apa-apa saja kerjanya kan. Tak apa-apa. Abu Talib kau pun wafat, Bu. Apa kata orang kafir Quraisy? Ikut kesempatan kita. Abu Talib nak adolai. Nak dekeng nyulai. Nabi mencubalah dakwahnya dipindahkan. Di Makkah tak laku. Tak laku Nabi itu pertama di Makkah, Bu. Makanya hijrahnya ke Madinah bang esok ujung-ujungnya setelah Isra Mi'raj. Kita cuba pula diajak nyolah kawannya namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kau anak angkat Nabi. Dulu pernah disabitkan Zaid bin Muhammad. Karena dulu adat Arab kok diangkat jadi anak angkat, langsung babuek namanya nama ayah angkatnya Zaid bin Muhammad. Lalu turunlah ayat yang mengatakan jangan panggil anak angkat dengan nama ayah angkatnya, tetap dengan nama ayah kandungnya. Soal diasuh silahkan. Kalau mungkin jo kalau kita punya anak angkat kan masuk kakak jo kini tu, tapi tetap cantumkan nama ayahnya. Mengapa? Supaya barisuk jangan salah paham. Ada hukum hakam fikih mawaris barisuk, fikih nikah, fikih selain sebagainya yang akan bermasalah di belakangan hari. Lah pendek cerita, Zaid pai kita nak ke mana? Kata pula kita berdakwah. Berarti ke Makkah nak terima, cuba pula ke tempat lain. Tahu ibu-ibu sampai di kota Taif, apa yang dialami Nabi? Jangankan menjawab salam Nabi, jangankan mayukan kecek Nabi, jangankan mahidangkan apa namanya air minum agak sagalas, batu yang diagi orang tu dilanting, di apa namanya diusik, dikaja. Pulang Nabi ke Makkah, Bapak Ibu yang mulia, berapa sedihnya Nabi itu. Bini yang mencintai dan dicintai baru meninggal. Yang setia membantu Abu Talib baru meninggal. Dakwah ke Taif diusir sampai berdarah-darah, dilanting sama batu. Ibu bapak-bapak yang mulia, awak anak ayam saja hilang menangis jawab kadang-kadang. Mana ayam kita nak? Tak tahu ya. Menangis awak kadang-kadang tu. Sayang bana awak ke anak ayam tu kan. Kupulang dia makan biawak. Menangis jawab. Ikut bini pulo nan pai, paman pulo nan pai. Tapi hadirin yang mulia, rupanya iko adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, kamu sedih, kamu berduka cita, kamu sedang galau misalnya, ayo datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sa'ati syajaru nataqal hajaru syuqqal qamaru bi isyaratihi. Sujudlah kayu bertutur batu, terbelah bulan isyarah Nabi. Itu mukjizat kok. Nabi kok berjalan kayu sujud, Nabi kok berjalan batu mengucap salam, Nabi kok ditunjuknya bulan balah. Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li hadratihi. Jibril datang menjapui Nabi untuk dibawa basuo dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, kalau kita ada masalah, kalau kita punya kesedihan, kalau kita sedang tidak lama pikiran, ada bini sedang tidak lama mengecek sama suami, ada suami kadang-kadang sedang baku cara sama bini, ubeknya ke mana bu? Kepada Allah. Lewat mana kita basuh wajah Allah? Indak payah-payahlah kata guru-guru kita dulu, lewat sumbayang. As-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang mukmin. Yang mi'raj iyo-iyo itu Nabi kita Muhammad. Kita lewat apa? Lewat solat. Pabilo kita mi'rajnya pada saat kita bermunajat dengan Allah. Apa tu munajat bu? Babisik-bisik tu munajat namanya tu. Babisik-bisik kau mengapa kita bisa babisik? Misalnya ambo, mengapa mau berani babisik kasiwan kau? Karena kami dakek.
Kan tak mungkin ada tamu baru datang babisik sama inyo, tak mungkin. Dia lah kenal sama gecik babisik lah hamba, cik bapa jua macam kan. Aman keciknya. Berarti kita babisik dengan Allah itu tanda dakik. Mau Allah mendengar bisikan kita. Di mana tandanya Allah mau mendengar bisikan kita? Dibukakannya hati kita untuk sembahyang. Jadi yang hendak dibukakan hati untuk sembahyang tu apa? Memang Allah baru bagi izinnya untuk berbisik sama Allah. Berbeda tu orang. Kok kita minta nombor pejabat itu biasa. Bak bisa simpan nombor abang? Kayak camat awak kecek kan deh. Itu biasa. Tapi kalau camat diminta nombor awak, itu baru luar biasa. Baik takkan ada nyawa tu. Artinya kita kau sabananya luar biasa. Yang hadir malam kau ke masjid kau orang luar biasa kau. Mengapa? Undangan Allah yang datanginya. Ajibu da'i Allah. Jadi yang balun datang kau pun tak diundang oleh Allah, balun bukan pastinya diberang dah. Ini kadang-kadang sampai kita pergi ke haji umrah, Bu. Yang pergi ke haji umrah itu siapa? Yang diundang oleh Allah kan? Ada kadang-kadang kita kok tidak tahu menau, tahu-tahu berangkek saja, diundang oleh Allah. Allah hadirin yang mulia. Saat babila kita babisik jo Allah tu, ikut langsung kita potong kompas kaji tahu. Waktu kita membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya ibu-ibu? Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian. Apa maksudnya tu? Indah ada kita ko yang patut dan pantas dipuji. Yang patut dipuji itu hanya Allah. Karena yang punya segalanya ko adalah Allah. Maka namanya Rabbil Alamin. Apa makna Rabbi itu? Ada menterjemahkan pemilik, ada menterjemahkan pengurus. Pemilik alam ko Allah, pengurusnya pun Allah. Mengatur seluruhnya ko Allah. Lah, waktu kita kecekkan itu dengan hati kita korang, jangan di lidah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hati awak, tidak ada ya Allah puji untuk kami. Puji itu hanya untukmu ya Allah. Itu dibalih oleh Allah bisikan kita tu. Apa dibalih oleh Allah? Hamidani Rabbi abdi. Hambalah dipuji oleh hamba-hamba, kata Allah. Disampaikan Allah ke malaikat. Malaikat dengar. Itu hamba-hamba yang ada di kampung Kilangan sedang memuji hamba. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pengasih Allah itu di dunia, penyayang Allah itu di akhirat. Pengasih dunia gadang umum sadonya mendapek. Yang sumbayang dapek kasih, yang tidak sumbayang pun dapek kasih. Buktinya yang tidak sumbayang pun tetap sehat, tetap mendapek, tetap bakasaki. Jangan ke yang tidak sumbayang, yang tidak Islam pun bakasaki. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, itu baru khusus orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kasih sayang Allah, diberikan balasan di hari akhirat. Makanya mana lebih gadang Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Gadang Ar-Rahman, tapi lebih mulia Ar-Rahim karena orang khusus. Kalau Ar-Rahman sadonya mendapek. Ada santri di Darut Ta'dib tu, Bu, berdua kembar memang. Sohab Abdurrahman, Sohab Abdurrahim namanya. Jadi kalau mau nanbai uhan tu yang mana Abdurrahman, dia enggak gadang seketik memang. Dari adiknya tadi Abdurrahim. Jadi cukup kita kana saja surahnya. Ar-Rahman lebih gadang kasih sayang Allah, Ar-Rahim khusus di hari akhirat. Kadang-kadang kata salah himbo-himbo. Abdurrahim mau cekkan, bukan Ustaz Abdurrahman keceknya. Kananya dia ke waktu absen. Allah hadirin yang mulia. Waktu kita kecekkan itu apa balasan Allah, Bu?
Majadani abdi, ambo dianggap pemurah oleh hamba ambo. Ada nama sedekah begitu, ada nama sedekah supaya dianggap orang nginyo rancak barangai pemurah. Biasanya itu kita bersedekah kepada orang yang mengecek setelah kita lagi sedekah. Banyak rasaki wa anak yo. Basihat munak yo. Itulah tandanya tu. Jadi kita berbisik je Allah tu baik itu sebenarnya. Lah, Maliki Yaumiddin. Apa artinya, Bu? Allah itu raja pada hari pembala. Maksudnya penguasa seluruhnya itu adalah Allah Subhanahu. Tidak ada yang bisa melakukan kehendaknya kecuali kehendak Allah. Tidak ada kuasa siapa yang berlaku kecuali kuasa Allah lah. Waktu kita kecekkan Maliki Yaumiddin, apa jawaban Allah? Fawwada abdi amrahu ilayya. Hambaku sedang menyerahkan urusan kepadaku. Berarti ikut cerita rusyuk kok. Cara rusyuk. Waktu Maliki Yaumiddin, kalau kita tidak tahu terjemahannya karena kita bukan orang Arab, kita Arab maklum kan, kita cukup saja dalam hati kita, ambo serahkan urusan nambo kepada engkau ya Allah. Urusan apa? Apa saja? Urusan kita sama anak kau agak batat sakete. Urusan suami sama istri, tetangga sama tetangga, pemimpin sama masyarakat, serahkan kepada Allah. Waktu mengecekkan Maliki Yaumiddin, karena Allah menjawab, hambaku sedang menyerahkan urusan kepadaku. Maknanya Bapak Ibu, kalau Allah menerima urusan kita tu, Allah yang mau urus. Kita kadang-kadang kan baik kok, kita menyerahkan urusan macam kayak Bang John. Bang, bantuan mau bang. Apa kata Bang John? Aku seketik urusan nama kau bang agak seketik agak rumit seketik kau. Bantulah abang urus. Amba serahkan urusan itu, tapi amba tu rasa percaya, rasa indah. Di belakang Bang John, amba datangi lagi orang. Cik, bantulah apa cik urusan apa? Urusan ni kepatang masih kau ada begini begono. Itu kira-kira bapa kecik Bang John tersinggung tak tersinggung Bang John tu, cuman bahasanya lah pada pak kecik saja mau urus, bukan tersinggung. Nah kita ke Allah, Bu, kalau ia nandak urusan kita diurus oleh Allah, cuba kita bulekkan urusan tu. Cuman kan begini pula kok, apa cukup ke Allah saja kita serahkan, kita tidak pakai raja? Itulah pemahaman yang salah. Ka raja buat usaha lakukan. Batiniah kita ya Allah, usaha ambo tu, karajo ambo tu, engkau jua kuncinya. Kok jadi kata engkau ya Allah jadi, kok indak jadi. Ada ndak orang bertunangan gagal nikah? Ada, biasa saja itu. Ala bertunangan setahun 6 bulan, tahu-tahu ndak jadi, biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, alah, kita lanjut Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua maknanya tu. Pertama, iyyaka na'budu, hanya engkau ya Allah yang kami sembah, nak ada yang lain. Hanya engkau ya Allah yang kami puji, nak ada yang lain. Hanya engkau ya Allah yang kami harap, nak ada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah kami minta tolong, indak kanan lain-lain. Apa jawaban Allah, Bu, dari bisikan kita tu? Setengah untuk ambo, kata Allah, setengah lagi untuk hamba ambo tu. Maksudnya iyyaka na'budu untuk ambo kecil Allah, iyyaka nasta'in itu untuk hamba ambo tu bagi. Karena kita mengecek hanya engkau kami minta bantu ya Allah. Dia ya Allah. Maka oleh Allah katakan dalam munajat selanjutnya, apabila hambaku itu meminta kepadaku akan kuberikan, kata Allah.
Kita mintalah Bu, Pak yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Pertama kita minta apa? Jangan minta kepeng tarui. Jangan minta pangkat tarui, laki mana? Itu mereka menyusul itu. Minta pertama dulu jalan bak lurui. Karena kok jalan kita ndak lurui, teleng-teleng, macam orang mabuk, orang teleh, siapa yang nak berurusan tu dah? Cuba kau lurui awak. Perangai rancak, akhlak pun elok, amanah pun jujur, ya kan? Berurusan pun bisa dipercaya. Kira-kira mau dah orang berurusan sama awak? Mau. Siapa iko? Fulan. Itu bisa tu. Lurui orangnya tu. Kok beretong ya beretong tu. Tak mau mengicuh-ngicuh tu. Pakai tahu. Tapi kok awak teleng-teleng kok makna majazi kok, bukan makna sabananya. Makna kiasan. Berurusan teleng. Dipercaya pun teleng. Apa lagi? Ya, kok kita jaro gitu tu nak bang? Kok itu tu. Alah cukup sekali jangan dua kali. Itu. Makanya minta pertama, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Jalan lurus di syariat, agama yang baik sesuai dengan hukum syarak. Yang halal ambil, yang haram tinggalkan. Yang subhat kok tak apa namanya tu? Kok tak kapi ambillah. Kok tak kapi tapi yang subhat kok. Apa itu subhat? Indak jaleh halal sama haramnya. Katakan haram indak, katakan halal pun indak. Mengapa? Ada dua versi pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan boleh, satu pendapat mengatakan tidak boleh. Itu subhat namanya tu, sesuatu tu beka. Itu kok kepepet, kok tak kapi ambillah. Tapi kok masih lapang awak, masih ada tampik bakisa, jangan. Karena kata Nabi, orang yang main-main di pinggir sumur suatu saat akan jatuh ke dalam sumur. Maksudnya subhat kau tapi sumu korang. Kau acok-acok mana menjingkik-jingkik di tapi sumu tu, satu saat jatuh juga itu. Kau acok-acok mana makan subhat lama-lama kau tak makan lama itu. Akhirnya alalah, aku sekali tadi juga lah. Itu jalan lurus pada syariat. Apa jalan lurus pada syariat? Kita tegakkan solat dengan syarat dan rukunnya. Makanya kita duduk di majlis ilmu itu, usahakan seputar ibadah wajib kita yang kita palurui. Itu dulu. Masih ada tak kini bukan siko kami Senin. Ala ampe puluh tahun kateh balun pas sumbayangnya masih ada ndak? Masih kok kami di sini. Jika kamu nak tahu. Artinya apa? Ikulah yang kita hadirkan majelis ilmu itu, hadokkan ke guru. Fatihah hamba kau kira-kira lah bisa kau Pak Ustaz? Untuk sementara lah. Sementara lah. Berapa sementara kau? Mananti lurui. Terus sementara. Artinya tarui. Beraja. Kadang-kadang ada titik-titik tertentu yang kita balun pasih lagi. Ikulah selalapan yang sampaikan di masjid kita yang kita cintai kau. 7 huruf di Fatihah tu tak boleh ada. Titik 3 ndak ada di Fatihah, jangan dibuat-buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan salah itu. Itu sin bukan sa. Apa lagi? Ada jim di Fatihah? Indah. Jangan pernah pakai jim. Siratal ladzina. Jangan. Ndak boleh pakai jim. Pa. Ada Fatihah pa? Ndak, memang tak kena ada tu di Fatihah pa. Lah. Apa lagi yang ada di Fatihah? Kho Khalidin. Tu. Bukan ghain. Kho ada di Fatihah? Ndak. Jangan dibuat kho di Fatihah.
Apa lagi? Berapa lah tu? Hampir ya. Itu malah cik. Shen titik 3. Kok kami hantar garang namanya Shen. Kok Iqra namanya Shin, ya kan? Kok Iqra Sya. Sya titik 3 di Fatihah ada. Ihdinas siratal, jangan. Nah ada itu. Apa lagi? Zo. Zo-nya itu di Fatihah ada itu. Walau zalin, salah. Apa lagi Bu yang ada di Fatihah? Sebuah lagi. Bapak cik, dia hadiah juga kok. Ibu tak menjawab dah. Zoi. Nah, itu Zai dari Fatihah tu. Siratal lazina, salah. Jadi jangan cuba-cuba salah satu huruf yang 7 tu di Fatihah kita adakan, tak boleh. 7 huruf hijaiyah tidak terdapat di Fatihah. Jadi jangan coba-coba membaca itu di Fatihah. Itu termasuk jalan lurus pada syariat. Ada tak zaman kini yang kadang-kadang acok perhatikan jamaah. Itulah maksud hamba begini. Jamaah itu kita istiqamahkan, pahalanya gadang 27 kali lipat. Kata Abuya, kalau bisa khusyuk dan zuhud dalam jamaah solat itu beribu-ribu kali lipat lagi pahalanya. Tapi dasar awalnya ilmu. Jangan tanpa ilmu bisa rusak. Contoh, kalau kita nak dapat tamak ninah rukuk sama jo imam, walaupun sabanta, itu nak dapat rakaat awak dah. Nak dapat. Imam lah rukuk, kita baru masuk awak ke situ langsung rukuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balun jab kita rukuk, imam malah bangkit. Iko mencalik banyak orang beranggapan dapat rakaat. Sehingga kalau itu terlambat di rakaat pertama, salam imam, salam juainya. Padahal itu Bu, belum dianggap dapat rakaat. Artinya nanti habis salam imam harus tagak laginya, ambil sarakaat lagi. Bayangkan kalau tanpa ilmu dia berjamaah seperti itu, ndak dapat tumak ninah rukuk sama jo imam, dianggapnya jo dapat rakaat, salam imamnya pun salam, sahkah solatnya? Tentu tidak, karena tidak menyempurnakan rakaat semua. Jadi jalan lurus di syariat, ayo perbaiki syariat, bersucinya, aponyo, segala macam. Jalan lurus pada tariqat dengan makna waktu kita solat subuh, hati kita usahakan ke Allah panganannya. Makanya di tariqat kita diajarkan perbanyak zikir. Kok acok tasabui mudah takana. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Beko sedang sembahyang, ada mengganggu-ganggu, mudah kita tepis, balik, pulang, Allah, Allah, Allah. Uang kita singkiko sebenarnya di tarikat itu termasuk orang-orang awal dalam tarikat. Kalau di Aceh, kitalah tanah singkiko dari dulu awalnya tarikatnya Syatariah dan sampai kini itu berkembang. Tarekat Syatariah itu memperbanyak menyebut la ilaha illallah dengan mengingat makna martabat 7. Dari alam wahai ahadiyah, wahidiyah, wahdah sampai bego ke alam insan. Artinya pun dah asing di kita sebenarnya tu. Cuman kita saja kini yang agak-agak anu sakit alam apa namanya tu, macam pura-pura tidak tahu. Sehingga sepele. Lah. Apa makna jalan lurus pada hakikat? Jalan lurus pada hakikat itu kita melihat kebesaran dan kasih sayang Allah, sehingga lupa kita kebesaran kita, lupa kita ilmu kita, tidak tercalik di kita kehebatan-kehebatan kita. Yang ada hanya kehebatan Allah. Kalau istilah Abuya namanya kau tajalli. Tajalli itu kau bahasa awak mencalik, bukan cuma mencalik jok mata, ndak. Mencalik jok mata hati. Taraso, tabayang. Macam kita Bu pulang ke rumah, kau cerita siap pulang dari rumah awak tadi kau dah. Ala siap
galau tadi pulang ke rumah nang gaek, pulang bana ke rumah nang gaek, takana sayang sebenarnya suami ambo tu ka dia ambo. Bau takana tu. Beko pulang ke rumah bentrok balik tu biasa tu. Aku lah jauh dia bau takana dinyo. Macam ku abang tu tadi dah begini begono. Tajalli namanya tu. Sehingga saat tamanung tu tabayang-bayanglah dinyo. Apa cara suaminya mengecek. Bapa suaminya tadi baru membalikan bakso. Bapa suami tadi baru magikan kepeng balanjo. Bapa suaminya tadi baru majaknya pergi jalan-jalan, ya kan? Itu tajalli namanya tu. Bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, semuanya itu dengan dasar ilmu. Maka oleh karena itu, aku sebagai penutup, Nabi kita Muhammad sebelum Isra itu kan dibersihkannya dulu isi hatinya. Makanya kita pun kalau nandak sumbayang kita tu luhui, nandak sumbayang kita tu khusyuk, nandak sumbayang kita tu berfaedah, nandak sumbayang kita tu punya hasil, maka ayo bersihkan hati kita pelan-pelan. Lewat apa? Ya lewat itu solat. Maka salah satu fungsi solat adalah tuhratun lil qalbi. Solat itu gunanya mensucikan hati. Dan jangan tunggu bersih hati baru sembahyang. Justru sembahyang itulah membersihkan hati. Ambo kalau masihnya macam sipulan tu, nah, hatinya busuk begini begono, bak jangan sembahyang. Jadi bapaknya bersih bana hati ambo kau dulu baru sembahyang. Itu salah surah tu. Kok kecek-kecek tadi gagal paham keceknya. Kok ambo paham gagal namanya tu. Justru sembahyang itulah. Apakah nanti kita sehat dulu baru bau bek? Kan tidak. Waktu sakit itulah kita bau bek. Macam itulah hati kita kok. Ini begini ibu ya. Kita tanya ke hati kita, kira-kira penyakit awak apa? Dan jangan ceritakan ke dia orang, jangan. Sampai kita baca cerita tu, tak ada amanah tu. Ada mungkin 1001. Ceritakan mana kadinya rahsia batin awak tadi, nantilah 2 hari lagi muncul status orang. Muncul status orang, datang kawan lain dibagikan. Habis cerita tahu. Dalam 3 hari sampai berita kilangan ke Ketapang Indah atau sebaliknya. Jadi jangan ceritakan ke dia orang, ke awak saja sendiri. Apa penyakit awak kini? Ambo ada dalam hati ambo ko bahwa ambo lebih hancak dari orang. Penyakit ndak itu? Penyakit. Kok bahasa Labu Haji itu namanya tinggi sabanang. Apa tinggi sabanang ko? Lebihnya dari orang walaupun sabanang. Itu sombong namanya tu. Apanya? Apanya saja. Kalau macam tu sipulan tu ilmunya masih lebih hamba saketek. Saketek saja awak kecekkan lebih awak dari orang, sombong namanya tu. Lah, kok macam tu nya perangai sipulan tu masih hancak perangai hamba. Tinggi sabanang, sombong namanya. Kok macam tu nya karajonya tu programnya begini begono, hancak lagi program hamba tu. Tinggi sabanang, sombong namanya tu. Apa lagi? Apa saja? Kita dengarlah bacaan orang misalnya kan. Kok macam tu nya bacaannya tu lebih pasti hamba lagi saketek. Saketek saja awak kecekkan, itulah sombong namanya. Apa ubeknya bu? Sembahyang. Renungi, resapi waktu kita rukuk. Rukuk tu kan menunduk. Kita tundukkan di hadapan Allah, kita kok tak ada punya apa-apa. Yang punya tu hanya Allah. Tapi Maliki Yaumiddin tadi kita baca baru bana. Maliki Yaumiddin, Tuhanlah pemilik segala-galanya pada hari akhirat itu, bukan awak. Ndak kongsi Tuhan sama awak, bu, ndak Pak yang mulia. Adakah kongsi Tuhan menciptakan dunia kau dengan kita? Ndak. Apakah bertambah hebat Tuhan kalau kita taat? Ndak. Saketek ndak. Makanya iko sama macam cerita tukang ibaratnya kau bu. Awak bakar raja ke seorang toke. Kita bakar raja ke lah lama. Disuruhnya buatkan rumah lawak, buatkan. Laku rumah tadi di Bali orang. Saking bosannya awak
awak cari ndak dapat apa-apa awak, ya hanya macam gaji harian saja, yang untung banyak tetap dapat kontraktor tadi tu. Berfikirlah tukang kok baik kau ndak usah mau lagi sama nyoko. Mengeceklah yo sama toke tu tadi. Pak, berhenti ambo yo. Ba mengapa? Litak bana mo rasualah. Baik ikut jo nasib ambo keceknya. Alalah permintaan ambo kecek toke tu, buatkanlah sebuah rumah lagi. Kok berhentilah. Bapak Ibu yang mulia, tukang kau pun kerana diminta buat sebuah lagi, hatinya pun agak dongkol iko. Dibuatkannya lah salah-salan. Kosennya ndak luhui. Jendelanya panjang sabalah. Betulah. Asal-asal. Dan dalam hati supaya laki disuruh berhenti, dibuatnya lah salah-salan atuk boco-boco. Orang malabang seng tu di gunungnya, di bandarnya, di labangnya. Alah selesai rumah tadi melapor lah toke kejadiannya. Apa kata toke tadi? Alah siap. Mana kuncinya kata toke tu iko? Siap bana apa kata toke tu ibu-ibu? Aiko pak, kunci ko bagi dakek bapak. Rumah tu suruh buat ke patang terakhir memang untuk bapak. Rencana buat hadiahkan. Bapak menyesal tak bu? Baiklah kita sembahyang ko sabananya. Litak sembahyang tu dingin subuh tu, barek sujud tu, menjawab tu payah, apa lagi? Duduk antara dua sujud tu sakit kaki awak. Tapi sesungguhnya kalau rancak kita buat sembahyang tu, itulah yang akan diagi di awak rancak beresuk. Kok ke Allah, saketek nak ada pengguna ke Allah tu. Sembahyang kita seluruhnya masyarakat Aceh ko, bertambah kuasa Tuhan dak. Tuhan itulah kuasa kian. Maksiat kita seluruhnya umpamanya di Aceh ko, berkurang kuasa Tuhan. Sakit tidak terpengaruhnya tu kalau Allah Ta'ala. Tapi kita orang bertauhid, istighna ibtiqar. Istighna itu Allah kaya tidak butuh ke awak. Ibtiqar itu awak yang butuh ke Allah. Kadang mungkin kita ulang kaji go balik tu. Alah khatam tu ala tamat. Sifat 20 dibagi 2 katanya kan. Sabaleh istighna sambilan ibtiqar. Ayo ke masjid TPA gitu balik tu. Tak mungkin pula. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Kalau rancak sembahyang kita buat, insya-Allah rancak pula kita beresuk dibalih oleh Allah pada hari akhirat. Masalakakum fi saqar, ditanya oleh Allah kepada orang yang berada di neraka sakar besok, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar iko? Apa jawaban orang di neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk golongan orang-orang yang salat. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita jago sembahyang, Allah menjaga awak. Kalau kita berancak sembahyang, Allah berancak urusan awak. Urusan apa pun itu, urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka yang masih mau tinggal sembahyang, kita manusia, ada khilafnya, ada lupanya, ada lalainya. Tapi usahakan awalnya paksokan dulu. Kok talambek bana kerajokan, tetap kerajokan. Kemudian perbaiki tadi secara syariatnya. Duduk kita di majelis ilmu, datangi guru. Ada kalau mencalik di daerah-daerah kami di Marapea tu, itu sama dengan ujung bawang melihat pamuko. Itu ada bahasa orang tu bahagia tagak sumbayang katanya. Makna tagak sumbayang tu, dipraktekkanlah sembahyang tu, dicalik apalah yo pas atau balon. Yang mencalik siapa? Jangan sama-sama mencalik, guru mencalik kan. Bila kau sama-sama kita mencalik segala-galaan awak tu kan, ujung-ujungnya alanya itu keceknya. Alah itu kita pelajari. Lalu yang terakhir, upayakan kita ko beradalah saketek khusyuknya dalam solat. Saketek kono mak. Minimal di Fatihah tadilah bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasrah kita tu, ndak minta ke lain lagi ya Allah, hanya kepada Engkau minta ya Allah.
yang meminta ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan salah satu jalan mendapatkan khusyuknya ada 3. Untuk khusyuk kok. Pertama, zuhud dari dunia. Zuhud kok seketik saja kita bahas. Kok bahasa awak macam mindak haruk kita ke dunia kok sebenarnya haruk. Maksudnya zuhud kok jangan haruk ke dunia. Hati lah hati. Tangan kita bakal raja tarui. Kok bersawah tarui. Kok kalawit berangkek tarui. Kok menogong tarui. Cuman di hati kita bukan iko yang mau cari. Seolah-olah saja dulu pertamanya. Itu zuhud namanya tu. Zuhud dari dunia. Memiliki boleh, mencintai dunia tak boleh. Apa tanda mencintai? Kok balun dapik ndak saketek gelisahnya tu. Kaja kasidin kaja kasiko. Kok ala dapik batuka peranginya. Itu tanda cinta tu. Waktu nanda hilang, mulai gelisah balik tu. Ala habis, ala hilang, ala pai katanya. Itu tanda cinta tu. Kok datang kita syukuri, sadang ngado kita penggunakan mendakek ke Allah. Kok sadang masuknya dicari oleh Allah, tidak apa-apa punyanya, itu tanda tidak cinta. Ke dunia kita begitu, tidak cinta. Mustahil kata ulama di hati kita bisa khusyuk ingat Allah dalam solat kalau di hati kita masih tersimpan anak perempuan iblis. Ikut mengibaratkan ke dunia itu anak perempuan iblis. Kata ulama tasawuf, kalau anak padusinya mantang di hati kita, ayahnya akan selalu datang bertandang-tandang ke tempat kita tu. Akan selalu bertandang. Kita rasukan kini. Siapa yang lebih acok bertandang ke rumah awak? Mintu awak atau orang tua awak? Mintu awak. Karena biasanya yang acok mendatang itu katampe anak padusinya. Dan kita laki-laki jangan pula kita tu bingit, jangan. Kok orang tua kita tu lebih sayang ke cucu dari anak padusinya, jangan heran. Biasa itu memang tu. Kok cucu anak laki-lakinya sampai seketik Allah. Jika waang dia nyampe cerita. Kalau anak padusi didukunglah, disapulah, diciumlah. Itu sudah rahasia umum itu. Alah. Kalau anak padusi iblis itu masih di hati kita, dunia tadi, maka iblis itu akan bolak-balik datang ke hati kita. Caranya apa? Tinggalkan inyo, keluarkan inyo dari hati kita. Letakkan di dompet kita, letakkan di saku kita. Kepeng kita tu jangan ke hati, ke saku saja. Itu maksudnya. Apa caranya tu? Wallahu a'lam bishawab. Bagi suadarunya tu. Tampik beraja khusus. Yang kedua, cara khusyuk al-iksaru min zikrillahi ta'ala. Ayo perbanyak zikir kepada Allah. Karena kalau kita perbanyak zikir, Bu, itulah yang akan mudah mengingatkan hati awak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah dapat kita khusyuk perlahan-perlahan. Dan jangan minta lakeh, jangan. Ambo seminggu ko bak khusyuk tahu ko. Tak ada tu. Kalau khusyuk kadang-kadang hilang-hilang timbul je lainnya. Dapat khusyuk sekali dalam setahun lah. Yang 360 hampir harinya kosong. Biasa tu. Macam orang berzikir, dapat sekali lezatnya zikir itu. Kok pada saat itu diagikan apapun kadunya ndak taluknya tu. Ndak haruknya. Toklah sekali itu saja tu. Suluk nyampe tahun lagi ndak dapat juga tu. Karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya kita semangat meminta. Caranya acok-acok berzikir dan perbanyak zikir. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan zikir kita pertama kepada diri kita masing-masing. Karena kita yang tahu butuh kita ke Allah apa. Curhatkan Bu, Pak kepada Allah. Malam kau juga sampaikan ke Allah. Ya Allah, ampun anda iko ya Allah. Karena Anda tahu engkau punya itu ya Allah. Dan tidak akan mungkin Anda minta kalau engkau tidak punya itu. Amba yakin ya Allah segalanya engkau punya ya Allah. Membolak-balikkan hati siapa engkau ya Allah.
Balikkan hati anak ambo tu ya Allah. Janganlah jauh bana ya Allah. Bak mau dakek denganmu ya Allah. Balikkan hati famili ambo tu ya Allah, supaya mau patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Minta ke Allah. Agi kami kebahagiaan ya Allah, ketenangan di rumah tangga kami ya Allah, supaya rukun damai kami ya Allah. Bahagia dunia, bahagia di hari akhirat. Yang sehat supaya ditambah kesehatannya oleh Allah. Yang sedang diberikan ujian sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam beramal, mati kita dalam beriman. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.